Bab 601, Sekte Phoenix Surgawi, Julia. Aiden menarik napas dalam-dalam, energi sejatinya berkumpul di sekelilingnya, dan pikiran spiritualnya mengisi kekosongan, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Di atas langit malam, Mauren berhasil dengan satu pukulan, matanya penuh kegembiraan. Dulu, Melissa selalu bertengkar dengannya setiap kali dia berbeda pendapat. Sekarang, saya akhirnya bisa memberinya pelajaran. Huff. Dia mendengus dingin, dan sayap api di belakangnya bergerak, menembus langit malam dalam sekejap, mengejar Melissa. Adapun Melissa, yang terbang terbalik di langit malam, senyuman licik tiba-tiba muncul di pipi aslinya yang pucat. Wush! Cahaya dan bayangan ilusi muncul di belakangnya, langsung menstabilkan sosoknya. Haha, kamu tertipu. Di bawah, senyuman khawatir muncul di sudut mulut Martin. Gadis hantu ini. Pria parubaya di sebelahnya memiliki mata yang rumit. Anak muda masa kini semakin kuat dan pintar. Bahkan jika Anda tidak menghitung Aiden. Faber dari Istana Surgawi, Octavia dari keluarga Samson, Melissa dari keluarga Wan, Mauren dari keluarga Bai, Paul dari keluarga Plamer, Del, semuanya adalah jenius yang tiada taraf, termasuk yang terbaik di antara manusia. Orang-orang tua ini benar-benar akan pensiun. Di atas langit malam, aura Melissa kembali ke puncaknya dalam sekejap. Dengan satu langkah, dia seperti naga yang naik ke 9 langit. Cahaya dan bayangan hijau di belakangnya menyatu dengannya pada saat ini. Aura Melissa saat ini sangat kuat dan dia telah mencapai tahap tengah transformasi. Melissa, yang seperti peri kayangan, tampak serius, menyilangkan kedua tangannya, membentuk cetakan tangan yang aneh, dan mendorong Mauren dengan keras. Sidik tangan naga. Mengaum. Saat sidik jarinya jatuh, kekosongan itu langsung bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Suara ini jatuh ke lubuk hati Mauren, seperti bom guntur yang menghancurkan surga. Wajah Mauren tiba-tiba berubah karena terkejut, dan nyala api yang menyala di sekelilingnya membeku sesaat. Saat sidik jari hijau jatuh, itu berubah menjadi hantu naga hijau, dan langsung mengenai api merah di depan Mauren. Brak! Perisai yang dibentuk oleh api merah hancur dalam sekejap. Mauren mengerang dan dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu, tapi itu sudah terlambat. Melihat ini, Aiden terkekeh. Mauren kalah. Dia dan Melissa sangat berbeda dalam hal pengalaman tempur dan kekuatan, jadi kekalahan dianggap normal. Wush! Energi sejati melonjak ke seluruh tubuhnya, dan ketika dia hendak bergerak, alisnya tiba-tiba mengembun, pikiran spiritualnya meledak, dan dia melihat ke suatu tempat di langit malam. Wajah cantik Mauren pucat dan tidak mau, tapi dia tahu dia telah gagal. Sialan Melissa, kamu sebenarnya curang. Saat bayangan naga hijau menjerit dan bertabrakan dengan Mauren, seluruh ruangan tiba-tiba membeku. Bus! Sedikit getaran terdengar. Ada riak di malam yang gelap, dan di bawah pandangan semua orang, seorang wanita berpakaian istana merah dengan rambut ditarik ke atas perlahan berjalan keluar. Wajahnya sungguh cantik, dengan teratai api berkelopak tiga yang mekar di antara alisnya, dan bibir merahnya yang menyala-nyala, memikat. Tapi matanya sangat dingin, dengan rasa dingin dan superioritas yang bisa membuat orang menjauh ribuan mil. Mata teratainya menyapu semua orang, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya, matanya tertuju pada bayangan naga biru. Aku melihat telapak tangannya yang ramping dan putih seperti batu giok terentang, lalu dia memegangnya sedikit ke arah kehampaan. Boom! Hantu naga hijau yang kuat bahkan tidak bisa melawan dan langsung dimusnahkan oleh kekuatan tak terlihat. Saat Melissa melihat wanita berpakaian istana, hatinya terguncang, dan lampu hijau muncul dari tubuhnya, dan dia langsung mundur ke belakang. Wanita berpakaian istana memandang Melissa dengan sedikit keraguan di matanya. Dia melambai pada Melissa. Kembali. Wush! Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Melissa, yang mundur dengan cepat, sepertinya ditarik oleh kekuatan yang kuat dan terbang menuju telapak tangan wanita berpakaian istana dalam sekejap. Ketika Mauren melihat ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat berkata, "Tuan, tolong jangan sakiti dia." Wanita berpakaian istana itu sedikit terkejut, tersenyum tipis, dan meliriknya, "Jangan khawatir, saya tidak akan mempermalukan junior sekuler." Hanya saja aura di tubuhnya terlihat sedikit aneh. Melissa mau tidak mau akhirnya melakukan sebuah tipuan. Aiden, selamatkan aku. Wanita berpakaian istana terkekeh, gadis kecil, tidak perlu bersusah payah, aku tidak punya niat buruk terhadapmu.
Lagi pula, jika aku ingin membunuhmu, berapa banyak orang di dunia sekuler ini yang bisa menghentikanku? Dia belum selesai berbicara. Tiba-tiba, seringai sinis datang langsung. Ya. Wajah wanita berpakaian istana yang selama ini terlihat sangat tenang akhirnya berubah. Ada master tersembunyi di sini, tapi dia tidak menemukannya sebelumnya. Wush. Cahaya putih perlahan memadat dan berubah menjadi sosok muda. Dia menunjuk seperti pisau, menebas kekosongan sesuka hati. Hancurkan. Shoot. Kilatan petir perak melintas, dan kekuatan tarikan pada Melissa menghilang seketika. Aiden menarik Melissa, yang wajah cantiknya menjadi pucat, dan bertanya, kamu baik-baik saja? Melissa menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening pada Mauren dan wanita berpakaian istana. Mauren, siapa dia? Sebelum Mauren dapat berbicara, dia melihat wanita berpakaian istana menatap Aiden dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan tenang, saya Julia, Tetua Agung dari Sekte Phoenix Surgawi. Saat Aiden mendengar ini, matanya berbinar. Apakah kamu dari Sekte Abadi? Wanita berpakaian istana sepertinya muak dengan pertanyaan langsung kasar Aiden. Alisnya dingin dan dia berkata, saya memang berasal dari Sekte Abadi yang Anda sebutkan. Kalau begitu, tahukah kamu tentang Sekte Dewa Pengobatan? Wanita berpakaian istana awalnya tidak ingin memperhatikan Aiden, tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit lebih terkejut. Kamu sebenarnya tahu tentang Sekte Dewa Pengobatan. Siapa kamu? Dia menatap Aiden dengan hati-hati, kamu baru saja bisa menghindari kesadaran spiritualku, jadi kekuatanmu tidak lemah. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu tentang Sekte Dewa Pengobatan? Aiden mengerutkan bibirnya, wanita ini cukup tegas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bukan apa-apa. Aku baru saja membunuh putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan sebelumnya dan membentuk keretakan dengan mereka. Aku ingin tahu apakah aku dapat menemukan kesempatan untuk memasuki apa yang disebut Sekte Abadi dan sepenuhnya menghancurkan Sekte Dewa Pengobatan itu untuk menghilangkan masalah di masa depan. Dia mengatakannya dengan ringan, tetapi di telinga Julia, rasanya berubah. Hati Julia sedikit terguncang, dia memandang Aiden sambil mencibir, dan berkata dengan sinis, meskipun kekuatanmu bagus, jika kamu ingin membunuh putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan, aku khawatir kamu tidak hanya bermimpi. Dalam persepsi spiritualnya, kekuatan aura Aiden hanya berada di sekitar tahap tengah alam dewa di dunia sekuler. Roni, putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan, sudah berada di tahap tengah asal alam ilahi. Di dunia sekuler, bahkan jika dia bertarung melawan apa yang disebut puncak alam dewa, dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Sekarang ini bocah itu sebenarnya berani mengatakan dengan berani bahwa dia membunuh Roni. Lelucon yang luar biasa. Percaya atau tidak? Aiden mengangkat bahu, tersenyum acuh tak acuh, dan tidak berniat menjelaskan wanita tua ini tampaknya sangat menjijikkan terhadap pria, dan saya khawatir dia tidak akan mendapatkan informasi berharga apapun dari mulutnya. Kehilangan minat untuk berbicara, Aiden menarik Melissa dan berbalik untuk pergi. Melihat Aiden berani mengabaikannya seperti ini, wanita berpakaian istana tiba-tiba menjadi dingin, dan ada bekas cemberut di matanya. Tunggu sebentar, bolehkah aku melepaskanmu? Bab 602, Bertarung. Aiden sedikit mengernyit. Wanita ini menendang wajahnya, bukan? Tuan. Mauren juga sedikit cemas. Dia membungkuk dan menatap Julia dan memohon, guru, ayo kembali. Wajah Julia dingin, dan dengan lambaian lengan bajunya, seberkas cahaya merah menyapu Mauren dan mendarat langsung di atap gedung di kejauhan. Tuan. Julia berkata dengan dingin, diam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani tidak menaati saya. Saya ingin melihat bagaimana saya bisa memiliki kepercayaan diri untuk mengabaikan saya. Kembalilah padaku. Ketika momentumnya meledak, dua api merah keluar dari matanya, dan dia meraih Aiden dan keduanya di udara. Boom! Langit malam yang gelap meledak. Energi langit dan bumi melonjak dengan ganas, dan langsung mengembun menjadi tangan merah menyala berukuran beberapa kaki di udara, dan dengan kuat meraih Aiden dan Melissa. Saat tangan besar itu jatuh, sepertinya membawa kekuatan terlarang, langsung memotong semua rute pelarian Aiden dan mereka berdua. Aiden sedikit mengernyit, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Keluar dari sini. Saat dia berbalik, dia menekan kekosongan. Tinjunya, yang seputih batu giok, seperti seekor naga yang muncul dari laut, sangat cepat dan langsung mengenai telapak tangan besar yang menyala-nyala yang turun di atas kepala.
Boom! Raungan pelan terdengar. Berpusat di persimpangan tangan dan telapak tangan Aiden, retakan langsung menyebar. Dalam sekejap mata, telapak api yang berukuran beberapa kaki itu langsung meledak menjadi titik-titik cahaya bintang dan menghilang. Di kejauhan, mata Julia bergerak sedikit, dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Ternyata kamu telah mempraktikkan semacam teknik pemurnian tubuh rahasia. Kekuatan tubuh fisikmu sama kuatnya dengan tubuh spiritual kelas menengah. Namun, jika kamu berpikir bisa bersaing denganku hanya dengan mengandalkan kekuatan fisikmu, itu konyol. Saat dia berbicara, api menyala di matanya, dan dia mengangkat tangannya ke udara. Di malam yang gelap, vitalitas yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke dalam benang sutra olehnya, benang-benang itu terjerat menjadi satu, menjadi semakin merah, dan kemudian terbakar. Telapak tangannya yang seputih giok menyatu dan berubah menjadi bola api besar. Lapisan terluar bola api berwarna merah tua, lapisan tengah berwarna oranye merah, dan inti berwarna putih bersih. Nyala api itu seperti platina dan memiliki suhu yang cukup untuk melelehkan berlian. Pergi. Julia mendorong dengan ringan, dan bola api itu meledak. Saat melakukan perjalanan di sepanjang jalan, tanda melengkung langsung hangus di kehampaan, dan semuanya berwarna kecoklatan, menunjukkan suhu bola api tersebut. Di tanah. Pada saat ini, lelaki tua dari keluarga Wan juga khawatir. Semua orang melihat bola api di langit, yang seperti matahari yang membakar, dan mau tak mau mereka merasakan rasa takut di hati mereka. Nyala api yang begitu mengerikan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki di dunia manusia. Api macam apa ini? Wajah Martin terkejut. Dari siapa wanita ini? Nyala api ini jauh lebih kuat daripada nyala api pada gadis keluarga Bai tadi. Mungkinkah itu api sejati Samadhi yang legendaris? Prajurit Parubaya di sebelahnya memandang Aiden dengan gugup sementara wajahnya terkejut. Saya bertanya-tanya bagaimana Aiden akan menghadapi nyala api yang mengerikan ini. Di mata semua orang yang terkejut, Aiden melambaikan tangannya dan membungkus Melissa dengan cahaya guntur dan jatuh ke tanah, lalu dia berbalik dan meninju bola api. Hancurkan. Boom. Kekosongan itu menderu dengan keras. Saat tinju Aiden bertabrakan dengan bola api matahari yang terik, ledakan mengerikan terdengar seketika. Jika bukan karena perisai pertahanan yang dipasang Aiden sebelumnya, setengah dari ibu kota mungkin akan terguncang. Meski begitu, kekosongan tempat tinju dan bola api Aiden bertabrakan tiba-tiba berkontraksi, dan kemudian meluas dengan hebat. Dalam sekejap mata, api yang dahsyat melonjak ke langit, langsung menelan sosok Aiden. Ekspresi Melissa dan yang lainnya sedikit berubah, tapi mereka tidak panik. Mauren, yang berada di atap di kejauhan, tampak sangat gugup. Dia tahu teror Julia. Alasan mengapa dia bisa memasuki dunia transformasi dalam waktu singkat sepenuhnya karena Julia. Terlebih lagi, dia mempelajari semua skill api dari pihak lain. Karena itu, dia tahu bahwa kendali Julia atas kekuatan api seperti dewa. Nyala api di tangannya bukan lagi milik api biasa dunia, jika disentuh sedikit pun dapat melelehkan baja, bahkan jiwa pun tidak kebal. Meskipun Aiden kuat, dia belum tentu menjadi lawan Julia. Huff. Melihat api oranye merah, ekspresi Julia acuh tak acuh dan dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan lagi. Dengan gerakannya ini, bahkan master tingkat dewa tahap akhir pun bisa terluka parah bahkan jika dia selamat. Meskipun tubuh fisik Aiden sangat kuat, pasti akan sulit untuk menahan diri dari dibakar oleh api matahari api miliknya. Tapi saat berikutnya, seringai di wajahnya membeku sebelum jatuh. Di tengah cahaya api di langit, sesosok tubuh berjalan keluar. Sosok ini diselimuti cahaya jernih, dan kulit yang terbuka seperti batu giok putih tanpa cacat, jernih, dan samar-samar terdengar darahnya mengalir deras seperti sungai. Jubah guntur dan kilat menutupi tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti makhluk abadi yang keluar dari api. Aiden tiba-tiba membuka mulutnya, seperti ikan paus yang menghisap air, menelan sisa api yang mengerikan dalam satu tegukan. Lezat sekali. Kekuatan apimu cukup bagus, bahkan dibandingkan dengan api asli bawaanku, tidak jauh berbeda. Ekspresi Julia berubah, napasnya menjadi cepat, dan dia memandang Aiden dengan tidak percaya. Kamu benar-benar menelan api matahariku yang sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah orang yang sangat kuat di tahap akhir alam dewa, bahkan monster tua di puncak alam dewa tidak berani meremehkan api aslinya yang berkobar. Di dunia duniawi ini, seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun tidak hanya lolos tanpa cedera dari ledakan api sejati yang berkobar, tetapi juga menelan sisa api sejati dalam satu tegukan.
Ini sungguh konyol. Ini tidak mungkin. Wajahnya dingin dan suram, dan auranya akhirnya meledak tanpa syarat. Di mata semua orang yang tercengang dan terpana, seberkas cahaya merah menembus langit dan bumi dalam sekejap, meletus dari tubuhnya dan bergegas menuju langit. Topeng yang dikenakan Aiden sebelumnya mengeluarkan suara mendesis saat ini, dan sepertinya akan meleleh. Saat ekspresi Aiden sedikit berubah, dia mengarahkan jarinya ke kehampaan. Pergi. 3 bendera emas kecil berkibar dalam sekejap dan lolos ke dalam kehampaan. Perisai cahaya transparan yang goyah dipenuhi dengan lapisan emas pada saat ini dan langsung stabil. Bendera formasi tingkat tinggi. Julia memandang Aiden dengan mata yang lebih cerah. Kekuatan tubuh fisikmu lebih kuat dari yang kubayangkan, dan bahkan telah melampaui tubuh spiritual biasa. Ketika dia melangkah perlahan, momentumnya meledak, dan api di sekujur tubuhnya menyala dengan ganas, dan sepertinya seluruh langit diwarnai merah untuk waktu yang lama. Dan dia adalah Ratu Api. Metode bertarungmu dan tingkat kondensasi energi sejatimu tidak seperti metode seorang pejuang di dunia sekuler. Dan kamu sebenarnya memiliki bendera formasi tingkat tinggi. Pada saat ini, mata Julia membara hingga ekstrim, menatap lurus ke arah Aiden, seolah dia ingin melihat rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Aku sangat penasaran sekarang, siapa kamu? Bab 603, mengambil orang dengan paksa. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aiden tersenyum acuh tak acuh dan menunjukkan. Bus. Kehampaan bergetar hebat, dan energi langit dan bumi langsung dipadatkan menjadi jari besar oleh kekuatan tak terlihat. Jari ini seperti pilar yang menahan langit, di bawah kendali Aiden, jari itu menghancurkan kehampaan dan menghantam Julia dengan keras dalam sekejap. Dibandingkan dengan jari giok putih besar yang panjangnya lebih dari 3 kaki, tubuh Julia sangatlah kecil. Namun menghadapi serangan Aiden, dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut dan malah mencibir. Tidak peduli siapa murid monster tua itu, memprovokasi Sekte Phoenix Surgawi kita bukanlah pilihan yang bijaksana. Matahari yang terik dan api sungguhan tidak bisa melakukannya, kan? Kalau begitu biarkan kamu merasakan takdirku yang sebenarnya. Api sejati Phoenix merah, berangkat. Wajah Julia penuh cibiran, dan dia membuka mulut untuk meludah. Api merah semerah darah langsung keluar. Begitu apinya padam, langit malam yang hitam tampak meleleh dan terdistorsi secara hebat karena terbakar. Semua uap air dalam radius 100 meter menguap dalam sekejap. Bahkan tanaman hijau di villa keluarga Wan langsung layu dan cabang-cabangnya terbakar. Di bawah panas yang menyengat, ekspresi Martin dan yang lainnya berubah drastis, dan nafas di tubuh mereka meledak tanpa syarat, membentuk perisai emas gelap di depan semua orang, hampir tidak mampu menahan serbuan api yang membakar. Di kejauhan, ekspresi Mauren berubah drastis. Guru bahkan telah menggunakan api kehidupan aslinya, sekarang Aiden mungkin benar-benar dalam bahaya. Ini bukanlah api abadi yang dapat ditahan oleh pejuang sekuler. Ini sebanding dengan api sejati Samadhi yang legendaris. Ia dapat membakar segalanya, bahkan energi dan kekuatan sihir yang sebenarnya. Ini sangat menakutkan. Sungguh. Di mata semua orang yang ketakutan, ketika jari besar itu bersentuhan dengan nyala api berdarah, jari itu benar-benar terbakar dengan api yang dahsyat. Melihat pemandangan ini, mata Aiden bergerak sedikit. Ini cukup menarik. Tampaknya Sekte Phoenix Surgawi ini berspesialisasi dalam teknik berbasis api. Api sejati Phoenix Merah Julia sudah dianggap sebagai kekuatan magis tipe api. Kekuatannya jauh lebih kuat dari api sejati bawaannya. Cak. Nyala api menyala, dan dalam sekejap mata, jari giok putih besar itu terbakar habis. Setelah melakukan semua ini, Julia tidak langsung menyerang. Ujian di antara mereka berdua akhirnya selesai. Meski memiliki temperamen yang dingin dan arogan, kekuatan yang ditunjukkan Aiden juga membuatnya merasa sedikit waspada. Dia tahu bahwa tidak ada dunia peri kecil di bumi. Mungkin Aiden adalah murid dari monster tua di dunia kecil lainnya. Meskipun Sekte Phoenix Surgawi kuat, mereka tidak mau memprovokasi musuh yang kuat sesuka hati. Saat dia melambai, gumpalan api sejati berwarna darah terbang ke telapak tangannya dan berubah menjadi burung Phoenix merah yang hidup. Julia tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan menatap lurus ke arah Aiden, karena kamu tidak ingin bicara lebih banyak, aku tidak akan bertanya lagi. Tetapi, dia berhenti, menunjuk ke arah Melissa yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan ringan, darah gadis kecil ini sepertinya tidak biasa. Aku ingin membawanya pergi.
Begitu dia mengatakan ini, Aiden belum berbicara. Namun ekspresi Melissa tiba-tiba berubah, aku tidak ingin pergi bersamamu. Julia sedikit mengernyit, sedikit terkejut, gadis kecil, saya adalah Sekte Suci Sekte Abadi, tetua agung dari Sekte Phoenix Surgawi. Berapa banyak orang yang berlutut dan memohon untuk mengikuti saya ke Sekte Abadi dan mereka bahkan tidak punya kesempatan. Saya melihat kualifikasi Anda. Ya, saya akan memberi Anda kesempatan, apakah Anda yakin ingin menolak? Melissa mendengus dan langsung menolak, tidak. Dia sangat ingin tahu tentang Sekte Abadi sebelumnya, tetapi sekarang setelah serangkaian kejadian, kesan baiknya terhadap apa yang disebut Sekte Abadi telah habis. Martin juga tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, utusan suci Sekte Abadi ini, karena saya tidak ingin melakukannya, tolong jangan paksa saya. Sejauh yang diketahui keluarga Wan, masih ada beberapa kesepakatan antara Sekte Abadi dan dunia sekuler. Hah, wajah Julia menjadi dingin, apakah kamu mengancamku? Martin tidak rendah hati atau sombong, dan berkata dengan tenang, saya tidak berani. Tuan Wan berdiri di tanah, memandang Julia, lalu Aiden, dan akhirnya menghela nafas tanpa berbicara. Sekte Abadi mungkin tidak sebaik yang Anda kira, jadi jangan pergi. Mata Julia sedikit menyipit, pandangannya tertuju pada Martin dan yang lainnya, dan dia tiba-tiba mencibir. Kalian sangat baik. Para idiot duniawi ini telah berulang kali tidak menaatinya. Selain itu, dia bisa merasakan sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di tubuh Melissa yang membuat Phoenix Soul kelahirannya pun merasa takut. Anda harus tahu bahwa Sekte Phoenix Surgawi adalah salah satu dari 3 tempat suci di antara Sekte Abadi, bahkan Sekte Dewa Pengobatan tidak dapat membandingkannya. Itu karena Sekte Phoenix Surgawi didirikan oleh keturunan esensi darah dari Phoenix kuno. Bahkan jika murid inti dibaptis oleh kolam abadi, mereka dapat mengaktifkan garis keturunan khusus di tubuh mereka dan bahkan berubah menjadi garis keturunan Phoenix sehingga agar mereka dapat mempraktikkan metode Sekte Phoenix Surgawi dengan lebih baik. Tubuh Mauren mengandung kekuatan garis keturunan Lincoln meskipun sangat tipis, Julia masih sangat terkejut sehingga dia secara pribadi menerimanya sebagai murid. Sekarang, jiwa Phoenix di tubuhnya benar-benar merasakan ketakutan pada seorang gadis sekuler. Ini membuatnya sangat penasaran dengan Melissa. Tanpa ragu lagi, sosoknya berubah menjadi pelangi dan meraih Melissa. Gadis kecil, kamu ditakdirkan untuk bersama Sekte Phoenix Surgawi kami, jadi ikutlah denganku. Melissa hanya merasakan tubuhnya tertekan oleh aura yang kuat dan luas dalam sekejap, jiwanya bergetar, dan energi sejatinya stagnan, sehingga tidak mungkin untuk mengelak. Mencari kematian. Ketika Aiden melihat Julia berani merampok seseorang di depannya, wajahnya berubah dingin dan niat membunuh melonjak ke langit. Pedang ajaib guntur surgawi, potong. Aiden berubah menjadi guntur, seperti naga dewa yang terbang ke langit, saat dia mengangkat tangannya, guntur dan kilat meraung di langit, dan dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi pedang ajaib guntur dan kilat di tangannya. Pada saat ini, Aiden seperti dewa petir kuno, memegang pedang dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menebas Julia. Klik. Kekosongan itu meledak. Selama raungan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya, separuh langit bersinar seperti siang hari. Martin dan yang lainnya dibawa mundur dan menutup mata mereka. Pupil Julia tiba-tiba menyusut seperti saat guntur penghancur dunia meledak. Kekuatan guntur ini benar-benar memberinya perasaan berbahaya. Tanpa berani melebih-lebihkan, nyala api di matanya menari-nari, dan saat sidik jarinya berubah, dia mendengar tangisan burung Phoenix yang keras. Dia membuat segel dengan tangan kanannya, dan nyala api merah yang tak terhitung jumlahnya mengembun di segel tangannya. Api Phoenix mengaum langit. Brutal. Suara burung Phoenix mengguncang langit, dan saat segel di tangan kanannya jatuh, seekor burung Phoenix yang menyala-nyala berukuran hampir 10 kaki melebarkan sayapnya dan menghantam 9 langit, seperti komet yang menembus kehampaan, merobek ruang. Dalam sekejap dan mengenai pedang petir dan petir Aiden. Boom! Raungan yang menakutkan terdengar, dan guntur, kilat, dan api saling melahap dan menghancurkan satu sama lain. Gelombang udara yang mengerikan melanda selama 9 hari, bahkan Martin, Melissa dan lainnya yang berada ratusan meter dari langit masih merasakan kekuatan mengerikan dari api yang membakar dan guntur yang merusak. Huff. Setelah pukulan itu, Aiden mendengus dingin pada saat yang sama, mengabaikan serangan api, dia melangkah maju, guntur meraung dalam sekejap, berubah menjadi naga guntur dan kilat, dan meninju Julia. Hancurkan. Perisai api merah. Julia melambaikan tangannya, dan perisai sisik api bundar membengkak tertiup angin. Boom! Pukulan Aiden seperti naga sejati yang melintasi langit.
Kekuatan fisik mengerikan dari tubuh abadi guntur surgawi dan tubuh dao bawaan meledak, langsung meredupkan cahaya api di perisai skala api dan membuangnya. Bab 604, sangat populer. Namun, meski perisai skala api dibuang, ia tidak meledak. Mata Aiden sedikit menyipit. Senjata spiritual lainnya. Apakah senjata spiritual sekarang tidak lebih dari kubis? Meskipun ia juga memperoleh senjata spiritual berkualitas tinggi kuali kayu hijau dari Roni, fungsi terbesar dari kuali ini adalah untuk memurnikan ramuan, bukan untuk menyerang atau bertahan sebagai senjata ajaib. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi alam bawaan, sekarang saatnya untuk menemukan beberapa bahan langka dan menyempurnakan pedang Zizio. Jika tidak, peningkatan kekuatan tempur senjata spiritual tingkat rendah akan terlalu kecil baginya. Sejenak berpikir, gerakan tangan Aiden tidak melambat sedikit pun. Perisai api merah terbang dengan satu pukulan, dan kekuatan guntur dan kilat meraung dari tubuh Aiden, dan dia menamparnya dengan telapak tangan. Ki Mahamudra Bawaan. Sejak dipromosikan menjadi alam bawaan, Aiden kini dapat menggunakan kekuatan magis ini dengan lebih terampil dan mudah. Boom! Vitalitas langit dan bumi meraung, membentuk cetakan tangan giok putih besar dalam sekejap mata. Pada cetakan tangannya, tanda aneh muncul satu demi satu, yang sepertinya mampu menutup ruang dan waktu. Pupil Julia menegang saat kulitnya sedikit berubah. Saat dia melambai, pedang merah muncul tepat di tangannya. 9 serangan Phoenix Surgawi. Saat berikutnya, tubuh Julia tiba-tiba berdiferensiasi menjadi 9 hantu, kecepatannya tak terlukiskan. Dari kejauhan, tampak seperti adegan film di mana tombol pemutaran lambat ditekan. Jejak tangan kuat bawaan Aiden, yang sudah ditembak jatuh, menjadi sangat lambat, sedangkan sosok Julia tidak berpengaruh sama sekali. 9 sosok merah menyala, entah menyapu dengan pedang, atau secara diagonal, atau menusuk lurus, mendarat di cetakan telapak tangan giok putih. Sidik jari giok putih besar tiba-tiba bergetar di bawah 9 pedang. Lalu meledak. Hosh! Di langit yang penuh cahaya dan hujan, seberkas api menembus langit, seperti burung Phoenix yang menyerang 9 langit, dia memegang pedang panjang dan menikam Aiden dengan satu pedang. 9 pedang dalam satu. Cit! Burung Phoenix yang keras terdengar, dan pikiran semua orang tertegun sejenak. Pedangnya tidak hanya memiliki serangan fisik, tapi juga serangan mental. Selama duel antar master, belum lagi kehilangan konsentrasi sebentar, penundaan 1 detik pun sudah cukup untuk membunuh puluhan kali. 9 cahaya dan bayangan langsung bergabung menjadi satu, berubah menjadi burung Phoenix yang menyala-nyala, dan menghantam Aiden. Sayangnya, serangan spiritual, teknik pedang hantu Phoenix, yang sangat dia banggakan sepertinya telah kehilangan efeknya dan tidak dapat mempengaruhi Aiden sama sekali. Aiden tidak senang atau sedih, melihat cahaya dan bayangan burung Phoenix api yang membesar dengan cepat di depannya, guntur dan kilat ungu melonjak di matanya, seolah-olah kekacauan telah terbuka kembali. Dia melambaikan tangannya dengan sia-sia. Dia mengangkat tangan kanannya, dan nyala api putih yang membara tiba-tiba muncul, membentuk matahari yang terik dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangan kiri bergerak ke bawah, seolah menjentikkan air untuk menangkap bulan. Bulan yin hijau perlahan mengembun, dan kekuatan dingin di dalamnya membuat kehampaan tampak membeku. Kekuatan supernatural, roda dewa matahari dan bulan. Cahaya ilahi di mata Aiden meledak, langsung menembus kehampaan. Kekuatan guntur dan kilat melonjak ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terangkat, ketika ototnya membengkak, dia tampak seperti dewa dan iblis, dan tangannya tiba-tiba tertutup. Bus! Cahaya ilahi matahari dan bulan menyatu menjadi satu. Seluruh ruang meraung seketika, sepertinya tidak mampu menahan tekanan cakra ilahi matahari dan bulan. Di bawah tanah. Meskipun Melissa dan Martin telah melihat kekuatan magis Aiden yang menakutkan, mereka tetap merasa gemetar. Adapun Tuan Wan dan Tuan Tua misterius itu, tubuh mereka gemetar dan napas mereka cepat. Melihat cahaya dan bayangan Aiden di langit, ekspresinya sangat ketakutan. Di atas gedung tinggi di kejauhan, Mauren tampak gugup dan menggigit bibirnya. Dia tidak pernah menyangka akan berkembang seperti ini. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan datang ke Aiden, dan akan langsung pergi ke Sekte Abadi bersama Julia. Boom! Momen ketika cakra Dewa Biru dan Putih ditekan. Seluruh dunia berguncang hebat, dan kekuatan langit dan bumi bergema. Ini.
Di antara burung Phoenix api besar, wajah ilusi Julia penuh dengan keterkejutan, dan dia berkata dengan kaget, kekuatan magis macam apa yang kamu miliki? Kekuatan magis ini justru membuatnya merasakan krisis hidup dan mati. Tidak ada keraguan. Api di matanya menyala dengan ganas, dan seteguk darah muncrat dan menyatu menjadi perisai api merah, melingkar dalam sekejap mata. Sisik pada perisai api merah langsung terbakar dan tiba-tiba membesar, menghalangi dirinya di depannya. Setelah melakukan semua ini, dia masih terlihat serius. Hantu Phoenix datang. Kekuatan jiwanya membara dengan ganas, dan cahaya merah dari tengah alisnya terbang dalam sekejap, menjadi satu dengan bayangan burung Phoenix api di tubuhnya. Kemudian sayap burung Phoenix api yang besar tiba-tiba ditarik kembali, membungkus sosok Julia. Di bawah sayap. Saat berikutnya. Boom. Klik. Kedua suara itu terdengar hampir bersamaan. Roda ilahi matahari dan bulan, seukuran batu kilangan, seberat senjata seberat 100.000 ton dan mengenai perisai api merah. Api pada perisai api merah padam dalam sekejap dan menghilang menjadi ketiadaan. Dan saat roda ilahi matahari bulan dan perisai api merah bertabrakan, retakan hitam langsung menyebar. Senjata pertahanan kelas menengah, Red Flame Shield, sebenarnya dipatahkan oleh pukulan Aiden. Ini. Julia, dilindungi oleh sayap burung Phoenix api, tiba-tiba bergetar di dalam hatinya saat ini. Dia, tetua agung dari Sekte Abadi Phoenix Surgawi, sebenarnya merasakan ketakutan membanjiri hatinya saat ini. Setelah roda ilahi matahari dan bulan menghantam perisai api merah, ia tidak berhenti sama sekali dan langsung mendarat di sayap burung Phoenix api. Boom! Raungan besar terdengar lagi. Terdengar rengekan, hantu Phoenix api runtuh dalam sekejap mata, dan sayapnya meledak. Api yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan dahsyat, seperti kembang api yang cemerlang, dan orang-orang di bawah tanah ketakutan saat melihatnya. Setelah menembus bayangan burung Phoenix api, roda dewa matahari dan bulan menjadi lebih ilusi. Tapi itu masih belum hilang. Julia mendengus, wajahnya menjadi pucat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun sorot kegilaan di matanya semakin kuat. Dia memuntahkan darah. Esensi darah tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi miniatur burung Phoenix berdarah. Mini Phoenix berdarah itu sangat ganas, saat muncul, ia langsung terbakar dan bertabrakan dengan roda ilahi matahari dan bulan. Meletus. Mata Julia dingin dan tajam, dan dia menekan segel di tangannya dengan kuat. Boom. Ledakan dahsyat kembali terdengar. Kali ini, api melonjak ke langit, disertai dengan boom cahaya roda ilahi matahari dan bulan, menyapu 9 langit, dampak dari hantaman pada perisai lingkaran sihir di bawah kain Aiden bergetar hebat dan hampir pecah. Wush! Di tengah kobaran api dan kekuatan yin dan yang, sesosok tubuh malu yang terbungkus api terbang keluar. Saat ini, wajah Julia pucat, darah mengucur dari sudut mulutnya, napasnya berserakan, dan napasnya cepat. Jubah merah mewah di tubuhnya kini telah compang-camping, hosta di kepalanya setengah patah, rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat seperti wanita malang di jalanan. Dia menatap Aiden yang berdiri dengan tenang di langit malam, api di matanya menyala-nyala, dan berkata dengan kejam, bagus sekali. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang membuatku, Julia, sangat malu. Hari ini, meski aku terluka parah, aku pasti akan membunuhmu. Aiden tampak acuh tak acuh, ada banyak omong kosong. Pedang Zizio, bunuh. Shoot. Di malam yang gelap, cahaya ungu langsung menembus kehampaan, begitu cepat hingga tak terlukiskan, dan mendarat di kepala Julia. Menghadapi pedang yang menakutkan ini, Julia tidak berniat menghindar. Kelopak di antara alisnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Aura yang luas dan jauh terpancar dari tubuhnya, seolah-olah ada binatang buas menakutkan yang tiada taranya telah terbangun. Babak 605, Hantu Langit Phoenix. Aiden memandang Julia dengan tatapan aneh. Apakah itu aura Dewa Phoenix kuno? Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut, dibandingkan dengan Dewa Phoenix kuno, itu jauh berbeda. Itu harus dianggap sebagai aura keturunan esensi dan darah klan Phoenix. Tampaknya Sekte Phoenix Surgawi lebih kuat dari yang dia kira. Anda tahu, naga dewa kuno, burung Phoenix Surgawi, dan burung Phoenix Surgawi adalah binatang dewa yang berdiri di puncak alam semesta. Yang terlemah, Phoenix Surgawi dan naga ilahi, keduanya adalah makhluk ilahi.
Bahkan naga leluhur dari klan naga kuno surgawi adalah negara adidaya yang telah melampaui alam kesengsaraan dan hanya selangkah lagi untuk bisa hidup selamanya. Jika Sekte Phoenix Surgawi dapat memperoleh warisan Saripati dan darah keturunan Phoenix, itu membuktikan bahwa pernah ada peradaban budidaya yang sangat maju di muka bumi. Ini. Di mata semua orang yang terkejut. Di langit malam yang gelap, api merah yang menyala di tubuh Julia mengembun menjadi jari burung Phoenix yang menyala di belakangnya dalam sekejap mata. Burung Phoenix ini begitu besar sehingga ketika sayapnya yang berwarna merah menyala terbentang, bahkan menutupi separuh langit malam. Di atas kepala Huang Yao, nyala api emas seperti mahkota menyala, membuatnya tampak seperti seorang kaisar, hanya tangisan yang tajam membuat hati semua orang bergetar dan hampir jatuh berlutut. Hantu burung Phoenix langit sangat besar, dan tubuhnya terbakar dengan api merah menyala, perisai di langit yang terik bergetar, seolah-olah tidak tahan lagi. Aiden memandang Julia dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, ini menarik. Jiwamu sebenarnya menyatu dengan Saripati dan darah burung berbulu ini, dan proyeksi jiwamu benar-benar terlihat seperti burung berbulu, haha. Burung lain-lain. Sialan, beraninya kamu menghina burung Phoenix ilahi milikku. Kamu harus mati demi aku. Api membakar langit. Julia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di atas hantu besar burung Phoenix langit, melambaikan tangannya untuk membimbingnya. Wow. Sayap besar hantu Phoenix tiba-tiba mengepak menuju langit tempat Aiden berada. Bum bum bum. Api merah emas yang tak berujung memenuhi langit, langsung mengubah radius 10 meter di sekitar Aiden menjadi lautan api. Temperaturnya sangat tinggi sehingga ruang kosong yang terbakar terdistorsi dengan hebat. Meskipun mereka berada ratusan meter di udara, Melissa dan orang lain di tanah masih merasakan panas yang tak ada habisnya di wajah mereka. Apakah ini peri ajaib yang legendaris? Ini sangat menakutkan. Meskipun seni bela diri sekuler sangat kuat, bagaimana mereka bisa mengangkat tangan untuk membakar langit? Bahkan orang kuat di alam ilahi tidak dapat melakukannya. Dengan gerakan ini saja, Julia telah melampaui sebagian besar dewa tertinggi di dunia sekuler. Melihat ini, bahkan wajah cantik Melissa pun penuh kekhawatiran. Bisakah Aiden memblokir nyala api yang begitu mengerikan? Saat berikutnya. Di langit penuh api. Bayangan menggelegar yang menyilaukan tiba-tiba berdiri. Hantu ini berdiri, seperti dewa dan iblis kuno, memegangi langit dan bumi, dikelilingi oleh guntur dan kilat ungu. Nafas yang dikeluarkannya saja membuat kehampaan mengaum. Dharma guntur surgawi yang abadi. Hancurkan. Dalam mantra guntur abadi yang besar, sosok Aiden tampak acuh tak acuh, Dao Jue meraung, dan kekuatan menelan yang kuat tiba-tiba pecah, langsung membentuk pusaran hitam di udara. Hosh! Api merah emas dengan radius 10 meter tiba-tiba ditelan oleh metode guntur abadi pada saat ini. Julia yang melihat pemandangan ini tidak menghentikannya, malah mencibir. Dia dirasuki oleh api sejati dari Phoenix Surgawi, yang bahkan dapat membakar jiwanya. Meskipun proyeksi Dharma jiwa Dewa Aiden sangat kuat, ia tetap tidak bisa lepas dari nyala api yang sebenarnya. Dia benar-benar berani menelan api sejati Phoenix Surgawi miliknya, dia benar-benar mencari kematian. Gambar Dharma guntur abadi yang besar, di dalam tubuh ilusi, bayangan Phoenix api berjuang dengan gila-gilaan, bahkan energi sejatinya dan kekuatan pikiran ilahi terbakar. Bahkan dengan tirani Grid Dao Jue, akan sulit untuk memurnikan begitu banyak api sejati Phoenix Surgawi dalam waktu singkat. Aiden mengerutkan kening dan menghela nafas. Jika Anda mencapai ranah pembangunan fondasi dan kekuatan jiwa Anda sekuat tubuh fisik Anda mungkin tidak lagi takut dengan nyala api Phoenix Surgawi yang sebenarnya. Datang. Aiden melambai ke bawah. Syuh. Tripod kayu hijau yang tergantung di atas kepala Melissa langsung berubah menjadi pelangi biru dan terbang di depan Aiden. Hosh. Segera setelah Aiden mengaktifkan teknik segel, penampilan Dharma guntur surgawi abadi membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola api besar berwarna merah emas seperti matahari yang terik langsung diserap ke dalam kuali kayu hijau. Melihat pemandangan ini, ekspresi Julia tiba-tiba berubah, dan dia kehilangan suaranya dan berkata, itu adalah kuali ilahi kayu hijau milik lelaki tua Hilmar dari Sekte Pengobatan Ilahi. Kenapa itu ada di tanganmu? Aiden mematikan apinya dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia tersenyum ringan dan berkata, saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah piala yang saya dapatkan dari membunuh putra dewa dari Sekte Dewa Pengobatan. Anda masih tidak mempercayainya. Julia terdiam beberapa saat, dan ketika dia melihat ke arah Aiden, pupil matanya kembali menegang. Kamu benar-benar membunuh Roni.
Roni adalah pemuda paling menonjol dari generasi muda Sekte Pengobatan Ilahi, dan sampai batas tertentu, dia mewakili kekuatan puncak seluruh generasi muda Sekte Abadi. Bahkan jika dia mengambil tindakan secara langsung, dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan bisa membunuhnya, tapi sekarang Aiden bisa membunuhnya. Ini tidak berarti Aiden lebih kuat darinya. Meskipun dia pernah menderita kekalahan di tangan Aiden sebelumnya, dia sangat bangga sehingga dia tidak mau mengakui bahwa dia akan lebih lemah dari seorang pemuda dari dunia sekuler. Dia terus menghibur dirinya sendiri bahwa dia meremehkan musuh. Tapi sekarang sepertinya pihak lain benar-benar memiliki kekuatan ini. Saat ini, cara dia memandang Aiden sedikit lebih rumit. Dari mana monster ini berasal? Pada usia seperti itu, dia benar-benar dapat memiliki kultivasi yang begitu menakutkan, bahkan putra dewa dan orang suci dari Sekte Phoenix Surgawi dan dua tempat suci lainnya jauh lebih rendah darinya. Lupakan saja, aku tidak akan membuang waktu lagi bersamamu. Bangkit. Bus. Kuali kayu hijau tiba-tiba berputar, dan dalam sekejap mata, garis-garis padat mengalir, berubah menjadi kuali super raksasa setinggi lebih dari 10 meter. Aiden mengosongkan tangannya. Pada saat ini, tubuh Dharma, yang berada di belakangnya, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil kuali kayu hijau. Lalu tiba-tiba pukul. Boom! Serangkaian raungan keras terdengar di kehampaan, dan perisai langit tiba-tiba bergetar saat gelombang kejut menghantam. Di langit malam yang jaraknya 100 meter, Julia sepertinya tidak menyangka bahwa metode serangan Aiden begitu sederhana dan kasar. Saat wajahnya sedikit berubah, dia segera mundur. Apakah kamu berhenti? Tutup rapat. Aiden menunjuk, dan kehampaan itu beriak. Ketika kekuatan segel terlarang menyebar, Julia dan hantu Phoenix sepertinya terjebak dalam rawa, dan kecepatan mereka sangat lambat. Saat berikutnya, tripod kayu besar berwarna hijau tiba-tiba jatuh seperti gunung buzu. Boom! Api meledak. Hantu besar Sky Phoenix tiba-tiba bergetar dan menjerit sedih. Di bawah bayang-bayang hantu Phoenix, wajah Julia memerah dan dia menyentuh seteguk darah. Belum rusak. Aiden sedikit terkejut, tertawa, dan memukul kuali lagi. Datang lagi. Boom! Kuali kayu besar berwarna hijau, seperti langit yang menutupinya, kembali menghantam dengan keras. Pada saat ini, wajah Julia menjadi gila, dan saat sidik jarinya berubah, nyala api langit di hantu Phoenix tiba-tiba pecah. Ledakan api Phoenix. Boom boom boom. Burung Phoenix langit mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan keras, sangat gila hingga tiba-tiba ia memuntahkan bola api merah emas besar dari langit-langit. Bersambung.